Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Arodah, NPM 2008260154. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kelistrikan sel. Yang pertama, definisi. Yang kedua, proses atau mekanisme kerja. Yang ketiga, hal-hal yang dapat mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada kelistrikan sel. Tegangan pada manusia berbeda dengan tegangan listrik rumah tangga. Karena kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan seperti pada kabel rumah tangga. Kelistrikan sel pada manusia ialah berupa ion karena pada dasarnya tubuh manusia mengandung ion positif berupa Ca2+ dan Na+, sedangkan ion negatif berupa Cl-. Dalam tubuh manusia, proses perpindahan ion terjadi pada sel saraf yang menghantarkan impuls saraf menuju ke efektor dengan waktu yang sangat cepat. Pertanyaannya, mengapa jika kita dicubit akan merasakan sakit? Itu karena rasa sakit akibat dicubit atau ditampar berasal dari sinyal yang dikirim dari ujung saraf nesiseptor di bawah kulit untuk memperingatkan otak atas bahaya. Otak kemudian menunjukkan sinyal ini sebagai rasa sakit yang membuat kita terlonjak kaget, marah, nangis, dan membuat bekas merah. Yang selanjutnya yaitu ada sel saraf manusia. Saya akan sedikit menjelaskan fungsi sel saraf manusia. Yang pertama itu inti sel. Inti sel berfungsi sebagai penyimpanan materi genetik, yaitu juga berperan dalam aktivitas sel yang krusial seperti sintesis protein dan pembelahan sel. Yang kedua itu dendrit adalah penghantar impuls ke badan sel. Akson adalah serabut panjang dari badan sel dan memiliki fungsi menghantarkan impuls dari badan sel menuju ujung akson. Yang ketiga yaitu badan sel. Badan sel adalah menerima rangsangan dari dendrit ke akson. Bagian-bagian badan sel yaitu sitoplasma yang di dalamnya terdapat badanis atau tumpukan RNA kasar dan ribosom, nukleus, dan organel sel lainnya seperti mitokondria, badan Golgi, dan neurofibril. Yang selanjutnya, sel Schwann merupakan penunjang sel saraf berupa lemak yang berfungsi untuk menghasilkan myelin atau selubuh saraf. Yang selanjutnya yaitu nodus Ranvier, adalah bagian atau titik pada akson yang tidak terbungkus selubung myelin. Berfungsi juga untuk mempercepatkan impuls saraf. Mekanismenya yaitu yang pertama ada polarisasi, yaitu ion Na+ lebih banyak di luar sel sehingga konsentrasi ion yang positif lebih banyak di luar sel. Yang kedua, depolarisasi, yaitu pada proses ini diawali tercapai tegangan antar di dalam dan di luar sel mencapai batas ambang. Yang ketiga, repolarisasi, yaitu setelah kondisi depolarisasi mencapai puncaknya, kemudian kondisi sel dengan sendirinya berbalik beda potensialnya keadaan semula, yaitu menjadi seperti kondisi polarisasi dengan beda potensial. Ini ada kelistrikan sel, di mana yang pertama aliran listrik pada tubuh manusia, hubungannya dengan aliran ion pada sel saraf. Dan yang kedua, muatan yang ada dan di luar sel saraf tidak saling tarik-menarik. Karenanya, yang ketiga, tarik-menarik terjadi jika neurotransmitter, hal yang menyebabkan perubahan. Yang pertama, yaitu hal yang dapat menyebabkan perubahan adalah depolarisasi. Depolarisasi adalah perubahan di dalam sel, di mana sel mengalami pergeseran distribusi muatan listrik sehingga menghasilkan muatan negatif yang lebih sedikit di dalam sel. Dalam tubuh manusia, proses perpindahan ion ini terjadi pada saraf yang menghantarkan impuls saraf menuju ke efektor dengan waktu yang sangat cepat. Hal yang menyebabkan perubahan yaitu ada rangsangan listrik terhadap membran ion Na+ ke dalam sel, lalu dia menghantarkan potensial sel dan menghasilkan ion positif dan menghantarkan lagi potensial membran positif, serta menghasilkan depolarisasi.
Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Eh, Kesalahan hanya ada di diri saya sendiri, jadi saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.